Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Roma Febrian. Saya perwakilan daripada kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang fungsi permintaan dan penawaran. Adapun dua teman saya yaitu Rahmat Adi Putra dan Febriansyah. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu ada permintaan. Permintaan tercipta apabila ada keinginan untuk membeli barang atau jasa. Tetapi, keinginan ini harus disertai dengan kemampuan konsumen untuk membayar barang atau jasa tersebut. Dalam permintaan, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kuantitas yang diminta, keinginan yang disertai kemampuan membayar, dan kuantitas yang diinginkan dinyatakan dalam satuan waktu. Kemudian ada lagi yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan adalah penjelasan bagaimana permintaan bekerja. Hukum ini menyatakan bahwa permintaan suatu barang atau jasa kuantitasnya akan lebih banyak jika harga barang atau jasa tersebut harganya turun. Dan jika harganya meningkat, maka kuantitas permintaan akan menurun. Kemudian, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh para konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga mematuhi hukum permintaan, di mana ketika harga barang naik, kuantitas yang diminta akan turun, dan jika harga barang turun, kuantitas yang diminta akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan permintaan kuantitas yang diminta memiliki hubungan negatif. Oleh karena itu, fungsi permintaan akan selalu negatif. Di sini kita lihat di mana bentuk umum fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurang BPD atau PD sama dengan min QD dikurang A per B atau min 1 per B dalam kurung QD dikurang A, di mana QD sama dengan quantity sama dengan jumlah barang yang diminta, dan PD sama dengan price atau harga barang yang diminta. A sama dengan konstanta, dan B sama dengan gradien atau kemiringan atau koefisien dari PD yang bernilai negatif. Berikut rumus fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana P sama dengan harga awal, P2 sama dengan harga akhir, Q1 sama dengan kuantitas awal, dan Q2 sama dengan kuantitas akhir. Kemudian, ini adalah contoh soal ya. Di sebuah restoran cepat saji, harga sebuah hamburger adalah Rp 20.000 dan kuantitas yang diminta adalah 100 buah. Ketika harga hamburger naik menjadi Rp 25.000, kuantitas yang diminta turun menjadi 50 buah. Fungsi permintaannya adalah, ini kita kerjakan dulu soalnya ya. Berikut contoh pengerjaan soalnya. Dari soal yang tertera tadi, maka dapat diketahui P1-nya sama dengan 20.000, P2-nya sama dengan 25.000, dan Q1-nya sama dengan 100, Q2-nya sama dengan 50. Jawab. Rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Dari rumus di atas, maka P dikurang P1-nya 20.000 per P2-nya 25.000 dikurang P1-nya 20.000 sama dengan Q
Q dikurang Q1 sama dengan 100, Q1-nya 100, per Q2-nya 50, dikurang Q1-nya 100. Terus, P1 dikurang 20.000 per 25.000 dikurang 20.000, hasilnya 5.000, jadi per 5.000. Sama dengan Q dikurang 100 per 50 dikurang 100, hasilnya min 50. Lanjut, dari yang ini tadi, maka dikali silang P dikurang 20.000 dikali dengan min 50. Sedangkan selanjutnya Q dikurang 100 dikali dengan 5.000. Jadi hasilnya P ini dikali dengan min 50, hasilnya min 50P ditambah dengan 20.000 dikali 50, hasilnya 1 juta, karena min ketemu min sama dengan plus. Kemudian Q dikali 5.000, hasilnya 5.000Q. Kemudian 100 dikali 5.000, hasilnya 500.000. Minnya tetap karena min ketemu plus min. Oke, selanjutnya 5.000Q sama dengan min 50P ditambah 1 juta ditambah 500.000. Terus 5.000Q sama dengan 50P ditambah 1 juta tambah 500 menjadi 1.500.000. Terus kita turunkan lagi. Q sama dengan min 50P ditambah 1.500.000 dibagi 5.000. 5.000-nya dari yang 5.000Q tadi kita turunkan ke sini. Terus hasilnya Q sama dengan 0,01P ditambah 300. Hasilnya dari min 50P dibagi 5.000, hasilnya 0,01P. Sedangkan 1.500 dibagi 5.000 hasilnya 300. Jadi, fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan 0,01P ditambah 300, atau QD sama dengan 300 dikurang 0,01P. Kemudian kita masuk untuk materi selanjutnya, yaitu penawaran. Penawaran atau supply merupakan kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran ditentukan oleh banyak faktor, seperti harga bahan baku dan jumlah produsen di pasar. Selain dari faktor-faktor tersebut, harga merupakan yang terpenting dalam menentukan kuantitas penawaran. Seperti yang dikatakan oleh hukum penawaran, yaitu apabila harga barang dan jasa naik, maka kuantitas yang ditawarkan juga naik atau lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang dan jasa turun, kuantitas yang ditawarkan lebih sedikit. Adapun hukum penawaran menyatakan ketika harga barang dan jasa naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik, dan jika harga barang dan jasa turun, kuantitas yang ditawarkan pun turun, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran dan harga barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Oleh karena itu, fungsi penawaran akan selalu positif. Kemudian, fungsi penawaran merupakan
fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Berikut bentuk umum fungsi penawaran. QS sama dengan A ditambah BPS atau P sama dengan Q kurang A per B atau 1 per B dalam kurung Q dikurang A, di mana A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien, di mana B harus bernilai positif. QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, PS sama dengan harga barang yang ditawarkan. Adapun rumus fungsi penawaran yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, di mana P1 sama dengan harga awal, P2 sama dengan harga akhir, Q1 sama dengan kuantitas awal, Q2 sama dengan kuantitas akhir. Rumus penawaran ini sama dengan rumus materi kita yang awal tadi, yaitu fungsi permintaan. Nah, di sini juga ada satu contoh soal untuk materi penawaran. Soalnya yaitu, seorang peternak sapi menjual susu sapi hasil ternaknya. Ketika harga susu 5.000 per botol, ia dapat menjual sebanyak 100 botol, dan pada saat harga susu menjadi 10.000 per botol, ia dapat menjual sebanyak 150 botol. Pertanyaannya, fungsi penawarannya adalah... Oke, langsung saja kita kerjakan langkah-langkah pengerjaan soalnya. Dari soal yang tadi, maka diketahui P1-nya sama dengan 5.000, P2-nya sama dengan 10.000, Q1-nya sama dengan 100, Q2-nya sama dengan 150. Langkah penyelesaiannya, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kemudian kita masukkan angka-angka tadi menjadi P dikurang 5.000 per 10.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang 100 per 150 dikurang 100. Kita turunkan lagi menjadi P dikurang 5.000 per 5.000 diambil dari 10.000 dikurang 5.000. Hasilnya 5.000. Sama dengan Q dikurang 100 per 50 diambil dari 150 dikurang 100. Kita turunkan lagi menjadi, ini kita kali silang, yang ini kita kali ke sini, dan yang ini kita kali ke sini. Hasilnya P dikali 50 menjadi 50P dikurang 5.000 dikali 50 menjadi 250.000 sama dengan Q dikali 5.000 menjadi 5.000Q dan 100 dikali 5.000 menjadi 500.000. Terus kita turunkan lagi 5.000Q sama dengan 50P dikurang 250.000 ditambah 500.000. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 5.000Q sama dengan 50P ditambah 50P ditambah 250.000 diambil dari min 250.000 ditambah 500.000. Kemudian kita turunkan lagi menjadi Q 50P ditambah 250.000 per 5.000. 5.000-nya kita ambil dari 5.000 yang Q tadi. Kita turunkan ke sini. Jadi sama dengan Q sama dengan min 0,01P ditambah 50. Ini kita ambil dari 50P dibagi 5.000 dan ini kita ambil dari 250 dibagi 5.000. Hasilnya 50.
Jadi, fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 0,01 tambah 50P atau QS sama dengan 50 tambah 0,01P. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.